Apa kabar Indonesia pagi, pemirsa? Nah, hari ini 8 November 2020 ini tandanya PSBB transisi DKI Jakarta harusnya dijadwalkan berakhir, begitu ya Rify ya? Jadi berakhir nih? Nah, kita lihat. Nah, karena pemerintah Provinsi DKI ini kemudian menyebut ada perbaikan positif selama PSBB transisi dalam 2 pekan terakhir. Karena angka kasus positif COVID-19-nya dinilai menurun. Tingkat kesembuhannya pun juga kemudian disebut mengalami peningkatan. Sementara kasus kematian juga mengalami penurunan. Nah, meski demikian kemudian Ahmad Riza Patria, Wakil Gubernur DKI Jakarta, menyatakan kemungkinan Pemprov DKI ini akan kembali memperpanjang PSBB transisi di DKI Jakarta. Pihaknya kemudian juga akan tentu melakukan tracing, testing untuk menekan angka positif COVID-19 di DKI Jakarta. Dan berikut pemirsa pernyataan lengkap dari Ahmad Riza Patria, Wakil Gubernur DKI Jakarta. Ya insya Allah diperpanjang, ya insya Allah nanti segera diumumkan oleh Pak Gubernur. Memang ada perbaikan-perbaikan dan peningkatan-peningkatan terkait PSBB ya. Angka kesembuhannya terus meningkat, angka kematian terus menurun, kasus aktif juga terus menurun. Jadi alhamdulillah berkat dukungan semua pihak, masyarakat angkanya semakin membaik ya, mudah-mudahan kerjasama yang baik. Mungkin sedikit saja mengingatkan kepada masyarakat, termasuk juga buat penyelenggara kebijakan, dalam hal ini adalah pemerintah provinsi, mungkin perlu berhati-hati dalam meng-highlight istilah menurun atau memberikan kabar baik atau itu. Karena begini nih, kalau kemarin saja kan tadi kan kita sudah bacakan ya, ada 4.262 kasus baru positif COVID-19 yang terkonfirmasi per 7 November. Kemarin ya? Nah kemarin, nah saya bacakan dikit nih. Berdasarkan data tersebut, 1/4 kasus baru ya itu ada di DKI Jakarta. Padahal beberapa hari sebelumnya, 2 hari terakhir lah kita lihat, ya, memang angkanya sudah menurun, 2000-an. Kemudian kembali meningkat begitu ya. Nah kita langsung akan tanyakan saja, kita akan berdialog bersama dengan Dr. Pandu Riono, epidemiolog UI. Selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi semua, selamat pagi Indonesia. Ya, selamat pagi. Pak Pandu, tadi sudah dijelaskan data-datanya oleh Bang Rify begitu ya. Sempat menurun, kemudian meningkat lagi. Sebenarnya kondisi di Indonesia seperti apa, Bang? Memang menurun sih, betul menurun trennya, tapi kan juga testingnya menurun. Jadi di seluruh Indonesia termasuk DKI itu yang mengherankan kenapa testingnya menurun. Ketika ditanya ya dari teman-teman di Dinas Kesehatan, wah mungkin kapasitas tesnya memang juga menurun karena kan laboratoriumnya juga tidak aktivitas penuh gitu kan. Juga yang suspek yang mau ditesting liburan juga gitu. Jadi mereka baru balik dan laku ditesting, nah kelihatan lah bahwa itu kan penurunan karena sementara testingnya menurun. Sekarang kita akan panen lagi nih, banyak kasus yang meningkat gitu. Artinya karena gini, kita semua ya. Artinya Dokter Pandu, Anda masih yakin ya kalau misalnya Indonesia ini masih di angka 4 ribuan atau kalau tidak hati-hati bisa terus meningkat, begitu? Betul sekali. Indonesia kan testingnya masih terbatas. Dan apalagi liburan panjang itu selalu berdampak pada peningkatan kasus. Itu tidak bisa dihindari, tidak bisa diingkari. Jadi kalau mau diturunkan memang turunkan saja testingnya. Tapi kan itu kan berdampak pada banyak kasus yang masih menyebar di masyarakat dan terus menularkan. Karena testing itu sangat bermanfaat untuk menekan kasus supaya kita bisa mengisolasi mereka-mereka yang positif. Sehingga penularannya kita bisa batasi gitu. Jadi banyak anggapan kalau kita menurunkan testing itu akan lebih baik. Enggak, malah testingnya harus ditingkatkan 2 kali lipat. Perlu kita garis bawahi nggak peningkatan dari angka 2.000 selama beberapa hari di angka 3.000 dan kemarin 7 November di angka 4.000 lagi, bahkan seperempatnya ada di DKI Jakarta, ibu kota, ini karena klaster libur panjang kemarin? Mungkin itu bisa terjadi. Salah satunya adalah testingnya kembali meningkat dan peningkatan itu sudah mulai gitu kan. Sebenarnya kan kita masih mengharapkan minggu depan. Jadi minggu-minggu ini nih mulai Senin gitu terus akan terjadi peningkatan kasus kalau testingnya jangan dikurangi. Ya, jadi kasus akan terus meningkat. Testingnya harus ditingkatkan. Berarti mungkin bisa diartikan juga bahwa Indonesia ini
belum siap begitu ya menghadapi event-event seperti liburan, kemudian hal-hal wisata dan juga yang dapat mengumpulkan orang banyak. Tidak hanya dari masyarakat saja mungkin yang belum disiplin terhadap protokol, tapi juga penanganannya begitu. Ya, sebenarnya dalam era pandemi itu kegiatan mobilitas penduduk itu tidak boleh digas cepat gitu kan. Tapi kan pemerintah terlalu ambisius, ingin memulihkan ekonomi dengan kalau ada liburan itu supaya orang berpergian, menikmati pariwisata, bahwa padahal sudah diberitahu bahwa ini akan meningkatkan kasus gitu. Jadi salah satu ada imbauan untuk supaya jangan berpergian, tapi di lain pihak pemerintah memberikan fasilitas, kemudahan-kemudahan, tiketnya turun, tempat paket-paket wisata juga meningkat. Jadi ada kontradiksi di negeri ini bahwa terjadilah yang kita harapkan sekarang. Kalau masih seperti ini ya pandemi ini nggak akan selesai-selesai. Jadi masih terus meningkat. Karena gelombang pertama saja kan belum bisa kita lampaui. Pak Pandu, ya begitulah kan. Ya. Tadi kan bilang mengenai kontradiksi. Nah kita lihat beberapa hari terakhir termasuk hari ini gitu ya, peningkatannya meningkat 4.000 per harinya begitu. Tapi di sisi lain jika kita melihat pemberitaan akhir-akhir ini begitu ya, ada informasi mengenai Menteri Kesehatan yang kemudian diundang oleh WHO, yang kemudian diartikan oleh sebagian masyarakat bahwa ini artinya prestasi untuk Indonesia menangani corona. Iya, jadi ya kita sedang juga lah akhirnya Menteri Kesehatan Pak Terawan tampil diundang WHO gitu kan, menceritakan sebenarnya bukan menceritakan suksesnya, tapi menceritakan bahwa Indonesia akhirnya berhasil melakukan penilaian diri sendiri gitu, evaluasi gitu. Jadi melihat apakah kinerjanya sudah bagus, bagaimana testingnya, bagaimana koordinasinya, bagaimana komunikasi risikonya, ya kan? Banyak sekali yang dinilai, kalau nggak salah ada 9. Itu yang menurut saya itu penting. Kenapa? Dengan demikian Indonesia harus ngerti bahwa maksudnya itu pemerintah Indonesia sekarang paham bahwa banyak hal-hal yang kita dilakukan itu masih belum memuaskan, lapornya masih kuning, yang hijau itu sedikit sekali, ya kan, yang bahkan ada yang merah. Jadi rapor ini yang paling penting adalah kita udah tahu semua mana-mana yang harus diperbaiki. Nah itu yang harus dikawal, karena kalau tidak kita akan tidak bisa menekan kasus, karena menekan kasus itu sudah ada pedomannya yang sudah digaris bawahi oleh WHO dan semua negara sudah melakukan dan berhasil. Indonesia masih banyak hal-hal yang perlu ditingkatkan. Kan kalau istilah tadi kan kita kembali ke awal dikaitkan dengan paparan menteri ya di WHO. Tracing itu kan nggak bisa tracing itu kan kerja ilmiah ya, Dokter Pandu ya. Iya kan begitu kan? Iya. Ya kan artinya kan nggak bisa dimanipulasi kan begitu. Nah artinya sejalan nggak sih dengan bisa dikatakan keberhasilan tapi ancaman masih tetap tinggi? Oh iya, di dalam evaluasi itu ternyata artinya positivity rate kita di atas 5%. Itu nilainya merah tuh. Artinya Indonesia belum berhasil memperbaiki atau menekan kasus ya. Jadi banyak hal yang lagi yang merah tuh ya. Salah satu adalah masih banyaknya petugas kesehatan yang terinfeksi. Ya, tidak ada audit pada mereka yang meninggal. Kenapa kok sampai ada dokter kita atau nakes yang sampai meninggal? Itu mendapat nilai merah yang memberikan nilai merah itu kita sendiri juga gitu ya. Jadi yang lainnya itu kuning, hanya sebagian kecil yang hijau. Jadinya kita masih harus kerja keras ya kan untuk meningkatkan kinerja bagaimana menangani pandemi supaya kita bisa menekan kasus. Dan yang dilakukan solusinya sudah ada semuanya. Yang merumuskan solusi ya teman-teman kita semua. Dan jadi itu yang sebenarnya Pak Terawan mengungkap bahwa dia itu harus melakukan ini gitu kan. Karena sudah diungkap ke publik bahkan ke dunia. Nah itu kita kawal saja supaya penanganan pandemi kita menjadi lebih baik. Nah, betul. Pak Pandu, berarti artinya dengan dipanggilnya Menkes kemarin, sudah tahu nih, evaluasinya dinilai cukup baik, berarti sudah tahu apa yang harus dilakukan ke depan. Berarti kita harus bisa berbahagia kan dengan penanganan COVID-19 di Indonesia ke depannya?
Ya tergantung apakah ditindaklanjuti tidak. Yang sering terjadi kan tidak ada follow up gitu kan. Kita terlalu banyak bicara, terlalu banyak tidak bekerja serius ya. Padahal follow up itu paling penting. Jadi harus follow up yang penting adalah harus ada tenggat waktu. Kapan memperbaiki testing, kapan memperbaiki tracing, kapan memperbaiki isolasi, kapan melakukan medical audit pada nakes yang meninggal, kapan melakukan komunikasi publik yang baik, banyak sekali gitu. PR-nya Kalau masih nggak banyak Pak ada, ya? masih banyak, dan seringkali tidak ada deadline, tidak ada monitoring, tidak ada evaluasi. Dan itu yang monitoring dan evaluasi itu yang masih lemah. Bahwa kita mengerjakan sesuatu, kita tidak bisa menilainya. Nah, intra-action review atau IAR ini adalah alat tool monitoring dan evaluasi yang dikembangkan oleh WHO yang akhirnya dilakukan juga oleh Indonesia. Indonesia dianggap sukses, sudah berhasil melakukan review, bukan berhasil melakukan penanganan pandemi gitu. Jadi jadi jangan salah interpretasi gitu. Oke, Baik. Tapi itu bagus gitu ya. Menurut saya itu bagus. Artinya kan kita sudah melakukan review, kita tahu kelemahan kita, kita tahu apa yang kita perbaiki. Nah, sekarang tinggal follow up-nya gimana? Nah, itu yang kita harus dorong supaya dilakukan tindakan lanjut kalau kita mau berhasil. Bagus, Ayah. bagus. Tapi kalau misalnya setiap momen liburan panjang itu justru ada peningkatan atau jadi istilah klaster, ya berarti belum bagus. Evaluasi Kurang lagi, bagus. masuk evaluasi lagi. Evaluasinya bagus, tapi kita harapkan tentunya nanti evaluasi sudah baik, tahu apa yang Itu akan dia. dilakukan ke depannya begitu ya. Dr. Pandu Riono, terima kasih ya atas paparannya pagi Oke. ini. Pengayaan juga Oke, buat terima kita kasih. semua. Ya, terima Sehat kasih. selalu. Sehat selalu Terima Pak kasih. Pandu.